Ada rumah yang tak lagi menjadi tempat pulang, hanya menjadi titik singgah yang kebetulan ada atapnya. Ada istri yang tidur sendirian setiap malam, bukan karena suaminya tak ada, tapi karena hatinya tak pernah lagi disentuh. Dan ada tangis yang tak bersuara di balik bantal, di antara lipatan selimut, di sela-sela doa yang hanya dijawab oleh kesunyian. Ini bukan cerita tentang selingkuh atau pengkhianatan. Ini kisah tentang yang lebih menyakitkan dari itu, yaitu dilupakan perlahan-lahan oleh orang yang masih tinggal serumah. Di dalam rumah kecil berwarna abu-abu lembut itu, Maya duduk di ujung ranjang seperti biasa, tanpa suara, tanpa lampu, hanya diterangi cahaya redup dari koridor. Di sekelilingnya dinding putih yang tak lagi bersih memantulkan bayangan dirinya sendiri, seolah rumah ini menyimpan kenangan lebih banyak dari orang-orang di dalamnya. Jam dinding berdetak nyaring, tapi bukan sebagai penanda waktu. Ia berubah menjadi pengingat akan kesepian yang terus berulang setiap malam tanpa absen. Ruang makan menjadi ruang yang paling hampa. Kursi kosong di seberang meja tetap tertata rapi, seperti sebuah ritual yang tak ingin ia hentikan. Maya tetap menaruh piring untuk 2 orang. Sendok dan garpu di dampingnya, sendok dan garpu di sampingnya, seperti sepasang yang seharusnya tak pernah terpisah. Tapi sudah lama tidak ada yang menyentuh piring itu selain dirinya. Makanan yang ia buat dingin dalam diam, seperti hatinya yang terus-menerus menggigil oleh ketidakhadiran Rizky, meskipun tubuhnya ada di rumah yang sama. Rizky, suaminya, kini lebih sering pulang larut malam. Pekerjaannya, katanya. Tapi Maya tahu, alasan itu sudah usang, seperti koran pagi yang tak terbaca. Ia tak pernah menuduh, bahkan tak pernah bertanya, karena ia tahu pertanyaan-pertanyaan hanya akan menamparnya dengan keheningan. Dalam rumah ini, Maya masih menjadi istri, tapi bukan lagi seseorang yang dinanti. Ia adalah dinding, ada tapi tak pernah dilihat. Maya menyimpan tangisnya seperti rahasia. Ia menangis dalam diam, tak ingin didengar siapapun, terutama oleh Rizky. Ia tahu jika suaminya tahu, mungkin hanya akan menambah satu beban lagi di dahi yang sudah berat. Tapi tangis itu tetap mengalir, bukan karena lemah, tapi karena cinta yang dipeluk terlalu erat bisa mematahkan tulang. Di balik bantal yang basah, Maya melepaskan semua kata-kata yang tak pernah sempat ia ucapkan. Ada malam-malam di mana ia berharap Rizky memeluknya saat tidur. Bukan untuk romantis, bukan untuk kembali pada masa indah dulu, tapi hanya untuk mengingat bahwa ia masih ada, bahwa tubuhnya masih layak disentuh, bahwa keberadaannya masih bernilai. Namun yang ia dapat hanya panggung dingin yang memisahkan mereka seperti dinding yang tak kasat mata. Dan disitulah Maya hancur pelan-pelan, bukan karena dibenci, tapi karena diabaikan. Ia mencoba kuat, mencoba bahagia dari hal-hal kecil, menyeduh teh hangat untuk dirinya sendiri, merapikan tempat tidur yang tak pernah berantakan, menyemprotkan parfum ke bantal, berharap aroma itu menyentuh ingatan Rizky tentang cinta pertama mereka. Tapi malam terlalu panjang dan sunyi terlalu kuat. Satu-satunya yang setia menemaninya hanyalah jam dinding yang terus berdetak, bahkan saat segalanya mulai berhenti. Di dapur Maya memasak seperti biasa. Ia memotong sayur dengan irama yang lembut, seakan setiap potongan adalah bagian dari harapan yang terus terkikis. Wajan mendesis
Panci beruap dan tak ada suara yang menjawab. Dapur ini dulu penuh tawa, penuh perdebatan kecil tentang rasa asin atau manis. Kini semuanya sunyi, hanya bunyi sendok mengaduk sup yang bergetar di ruang hampa. Rizky mulai makan sendiri, kadang tanpa berkata apa-apa, kadang bahkan tidak menyentuh makanan sama sekali. Ia lebih sibuk dengan ponsel, dengan dunia lain yang lebih hidup dari rumah ini. Maya duduk di meja makan, menyaksikan suaminya dengan mata yang lelah, mencoba membaca pikirannya yang tak pernah ingin dibuka. Tapi Rizky tak pernah berbagi lagi. Ia seperti pintu yang tertutup rapat, dan Maya tidak punya kunci. Setelah makan, Rizky langsung masuk ke kamar atau kembali ke layar laptop. Maya hanya membersihkan meja, piring-piring kosong yang sepi, gelas-gelas yang tak pernah bersentuhan. Ia mencuci piring seperti menenggelamkan kesedihan ke dalam air sabun, berharap semuanya bisa larut, seperti mimpi yang tak pernah benar-benar ia genggam. Dapur yang dulu penuh kehidupan, kini berubah menjadi museum sunyi. Dalam kamar, Maya menyimpan buku harian tua yang tertutup rapat dengan pita. Ia menulis di sana sejak 2 tahun terakhir. Sejak malam pertama Rizky mulai pulang lewat tengah malam. Di halaman-halaman itu, ia menyusun luka-lukanya menjadi puisi, menjadi prosa yang tak pernah dibaca. Ia menulis agar tidak meledak. Ia menulis agar dirinya tetap ada. Surat-surat untuk Rizky ia selipkan di sela-sela halaman. Surat tentang rasa lelah, tentang rindu yang tak pernah ditanggapi, tentang kenangan yang makin jauh. Ia tidak berharap Rizky membalas, bahkan tidak berharap surat itu dibaca. Ia hanya ingin jujur pada dirinya sendiri, bahwa ia masih mencintai, meski dicintai sendirian. Kadang ia berpikir, mungkin surat-surat itu akan menjadi nisan dari hubungan mereka. Jika suatu hari nanti Rizky menyadari semuanya sudah terlalu terlambat. Pada malam yang lebih sunyi dari biasanya, Maya berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya, mata sembab, kulit pucat, senyum yang sudah lama tidak berani tumbuh. Ia tak lagi bertanya kenapa, tapi lebih sering berkata dalam hati sampai kapan. Ia tahu cinta yang tak dihidupi akan membusuk, dan ia tidak ingin mati perlahan dalam rumah yang ia jaga sendiri. Malam itu Rizky pulang seperti biasa, tapi rumahnya berbeda. Tidak ada lagi lampu yang menyala, tidak ada aroma makanan, tidak ada Maya. Ia masuk kamar dan menemukan selembar kertas di atas bantalnya. Sebuah surat ditulis dengan tangan yang gemetar namun tegas. Surat itu tidak berisi kemarahan, hanya kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Dalam surat itu Maya berkata bahwa ia pergi bukan karena tidak mencintai, tapi karena tidak lagi dicintai. Bahwa ia lelah menjadi satu-satunya yang berusaha menyelamatkan hubungan yang perlahan tenggelam. Ia tidak membawa barang banyak, hanya membawa hati yang masih utuh. Ia pergi tanpa menutup pintu, karena ia tidak ingin menutup kemungkinan, meski harapan itu sudah sangat kecil. Rizky duduk di tepi ranjang, menggenggam surat itu seperti ingin menarik waktu kembali. Tapi semua sudah terjadi. Ia menatap sekeliling kamar, semuanya masih sama, tapi ada yang hilang, kehadiran yang dulu ia abaikan. Dan untuk pertama kalinya, Rizky menangis, bukan karena Maya pergi, tapi karena ia baru sadar bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang paling setia, tanpa pernah benar-benar menghargainya. Pesan moral dari kisah ini, jangan pernah abaikan cinta yang diam, karena cinta tidak selalu pergi dengan teriakan. Kadang ia hanya menghilang dalam senyap,
Dan saat kau sadar, yang tersisa hanya kenangan yang menolak pulang. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.